Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa taubat adalah ibadah yang khusus hanya untuk orang-orang yang telah melakukan banyak dosa. Adapun orang yang sudah menjalankan kewajiban dan meninggalkan semua larangan tidak perlu untuk bertaubat. Ini adalah anggapan yang keliru. Setiap mukmin dituntut untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah orang yang paling bertakwa, paling zuhud dan wara', paling mulia akhlaknya, namun beliau adalah orang yang paling banyak bertaubat dan beristighfar. Beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Lantas setelah kita rutin melakukan taubat kepada Allah, apakah ada tanda bahwa taubat kita telah diterima oleh Allah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terkait amal maka ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu syarat sahnya amal dan diterimanya amal. Yang pertama terkait dengan syarat sahnya amal. Mengenai sah atau tidaknya sebuah amal, maka kita sebagai manusia bisa menilai sendiri apakah amal yang kita kerjakan telah sah atau belum. Kita bisa menilai sholat kita sah ketika kita paham bahwa sholat yang kita lakukan telah memenuhi syarat, rukun dan wajibnya sholat, serta kita tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Sementara untuk yang kedua, yaitu diterimanya amal kita, maka tidak ada satupun manusia yang tahu, karena ini semua kembali kepada Allah, zat yang kita sembah. Jangankan kita yang manusia biasa, bahkan para nabi pun juga tidak mengetahui apakah amalnya diterima atau tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sedang membangun Ka'bah, beliau tidak tahu apakah amalnya akan diterima Allah atau tidak, sehingga selama membangun Ka'bah beliau banyak membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Karena itulah, terkait masalah diterimanya amal kita, maka manusia hanya bisa berharap, memohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Tugas hamba adalah beramal sebaik mungkin dan memastikan amalnya itu sah. Lantas bagaimana dengan taubat yang kita kerjakan? Taubat sendiri termasuk di antara bentuk amal. Ada syarat sahnya taubat dan taubat yang diterima. Untuk syarat sahnya taubat, maka ada 6 hal yang ketika ini kita kerjakan,
maka taubat kita akan menjadi sah. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu kita bertobat hanya karena dorongan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah al-iqla' atau melepaskan, yaitu melepaskan dosa yang telah dia lakukan sehingga ia ingin bertaubat. Yang ketiga adalah an-nadam atau menyesal, yaitu orang yang bertobat harus benar-benar menyesali dosa yang ia lakukan. Yang keempat adalah al-azm atau tekad, bahwa orang yang bertobat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi lagi dosanya. Yang kelima, tobatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan bertobat, yaitu ketika roh sudah di tenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Lalu yang keenam, jika dosa itu terkait kezaliman antar sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya, bisa dengan minta untuk direlakan atau mengembalikan bentuk kezaliman tersebut. Maka ketika 6 unsur tersebut ada pada diri orang yang bertobat, maka tobatnya itu sah. Lantas apakah tobatnya akan langsung diterima oleh Allah? Wallahu alam. Kita hanya bisa berharap agar tobatnya diterima dan mengiringi tobat yang kita lakukan dengan amal soleh. Karena itu dalam banyak ayat Allah mengajarkan agar mereka yang bertobat selalu mengiringi tobatnya dengan berbuat untuk melakukan perbaikan, yaitu berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah berfirman, illal ladina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat yang kelima. Dan di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah adanya amal soleh setelahnya. Hasan al-Basri mengatakan, bagian dari balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ketika orang yang telah bertobat kemudian dia semakin dekat dengan syariat, maka semoga ini tanda bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.